Oke, it's recording now. Oke, kita sekarang saya share screen ya untuk pertemuannya. Di layar teman-teman sudah terlihat ya apa untuk slide-nya ya. Oke, ini sebentar ada yang mau masuk. Oke, here we go. And oke, buat teman-teman yang baru join, oke, sampaikan selamat datang dan untuk pertemuan kedua kali ini kita tuh akan membahas sebentar. Kita tuh akan membahas mengenai visi, misi, tujuan, dan falsafah perusahaan. Dan juga nanti di akhir pertemuan, saya akan memberikan tugas. Tugas itu jadi ada 2 bab yang kalian perlu buat reviewnya. Ini tugasnya merupakan tugas mandiri gitu loh. Nanti untuk detail akan saya berikan nanti di mana di grup. Tapi yang jelas ini merupakan tugas mandiri dan teman-teman nanti silakan kirimkan tugas itu melalui email gitu ya. Oke, nah ini kita bicara mengenai visi, misi, tujuan, dan juga falsafah dari perusahaan. Apa itu visi perusahaan? Visi itu merupakan deskripsi mengenai apa yang ingin dicapai oleh organisasi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya. Atau kalau gampangnya, kalau kita bicara mengenai visi itu adalah kita bicara mengenai pandangan jauh ke depan gitu ya. Yaitu pandangan yang sifatnya itu punya wawasan yang luas gitu. Jadi ini perusahaan mau kemana, organisasi itu mau kemana, dan bagaimana perusahaan harus dibawa, dan juga bagaimana perusahaan ini harus bisa berkarya supaya apa? Supaya tetap konsisten dan juga tetap eksis gitu loh. Dan juga ya eksis, kemudian juga inovatif dan juga tetap produktif gitu loh. Seperti yang pernah saya jelaskan waktu sebelumnya ya, jadi kalau apa namanya kalau saat ini kan dengan adanya pandemi gitu kan, kemudian juga dengan adanya apa namanya perubahan perilaku konsumen ya, apalagi dengan didorong oleh adanya teknologi digital, dan kemudian juga apa namanya semakin banyak apa kaum milenial ataupun juga apa kaum apa digital natives yang apa mempunyai apa masuk ke pasar kerja, atau bahkan juga apa mereka sudah menikah dan juga mereka punya anak, dan berarti mereka tuh memiliki daya beli yang kuat gitu loh. Itu oke. Next, siapa sih mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Monggo. Jadi yang tadi saya jelaskan adalah mengenai 3D. Jadi disrupsi pandemi ya, karena kemudian disrupsi milenial dan juga disrupsi teknologi gitu ya. Oke, next, visi. Visi itu kita bicara mengenai gambaran, sebentar ada yang masuk. Kita bicara visi berisi gambaran yang menantang mengenai kondisi di masa yang akan datang, dan juga mengenai kondisi yang ideal, berisikan cita-cita dan juga image yang ingin diwujudkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Kira-kira image seperti apa sih yang ingin diwujudkan gitu loh, ya kan? Nah, jadi sebenarnya visi itu merupakan gambaran ke depan. Ini kira-kira nanti 10 tahun atau mungkin 20 tahun dari sekarang ini perusahaan saya tuh ingin berada di kondisi seperti apa gitu loh. Ya kan, walaupun misalnya mungkin saat ini perusahaan itu masih perusahaan tergolong kecil ya, kita masih membangun gitu ya, masih bangun pabrik, masih dalam tahap ekspansi bangun pabrik, tapi kalau misalkan kita punya cita-cita yang mulia atau kita punya cita-cita yang ke depannya itu yang apa yang jelas gitu loh. Misalkan kita ingin menjadi misalnya menjadi the big five dalam dalam industri apa, misalnya dalam industri kuliner, atau mungkin kita ingin menjadi the big five dalam industri misalnya industri cat rumah gitu loh. Itu bisa seperti itu gitu loh. Nah, itu kita mesti bisa mendefinisikan dengan jelas kondisi seperti apa nih yang ideal buat perusahaan kita nih. The big five itu misalnya apa? Atau mungkin kita menjadi market leader atau menjadi perusahaan yang terdepan misalnya dalam bidang teknologi pangan misalnya. Jadi itu merupakan visi gitu loh.
Ini ada beberapa poin-poin yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin merumuskan visi gitu ya. Yang pertama itu adalah kita harus bisa mencerminkan apa yang hendak atau apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Lalu yang kedua, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas gitu ya. Lalu yang ketiga, mampu menjadi perekat dan menyatukan beragam gagasan yang sifatnya strategis gitu. Memiliki orientasi terhadap masa depan, kemudian juga mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam organisasi, mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi, dan juga pastinya tuh tidak adanya keterbatasan dimensi waktu. Walaupun juga misalkan biasanya gini, kita bisa merumuskan itu misalnya 20 tahun lagi, atau mungkin 30 tahun lagi, atau mungkin 50 tahun lagi. Jadi tidak ada aturan yang spesifik harus jangka waktu berapa nih gitu. Tapi jelas gambaran di masa yang akan datang gitu, dan nanti di masa akan itu kapan, bisa jadi mungkin 20 tahun, bisa mungkin nanti 30 tahun lagi, atau mungkin nanti 50 tahun lagi gitu loh. Misalnya pada saat mungkin usia perusahaan sudah yang ke-50, kita menjadi misalnya apa, menjadi market leader, misalnya market leader dalam bidang apa, teknologi pangan. Kita menjadi apa, menjadi market leader dalam bidang apa, misalnya dalam bidang apa, peralatan rumah tangga, dan seperti itu gitu loh. Itu yang maksud dengan keterbatasan dimensi waktu. Tetap kita mengatakan ke depan, cuma ke depan itu yang tidak ada batasannya gitu loh. Jadi bisa jadi mungkin 20 tahun, bisa mungkin 30 tahun, atau mungkin 50 tahun, seperti itu. Gitu. Oke, next. Kemudian pengertian misi. Jadi misi itu adalah merupakan tatanan atas nilai dan kepercayaan yang bisa menjadi pernyataan usaha yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi ini dapat terlaksana dengan baik. Jadi adanya tatanan, jadi adanya tatanan atas nilai atau value dan juga trust atau beliefs yang bisa menjadi pernyataan usaha yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi sesuai visi yang telah ditetapkan sebelumnya, jadi supaya tujuan organisasi ini dapat terlaksana dengan baik. Jadi misi ini bermanfaat untuk dapat memberikan pedoman pada pihak manajemen dalam memusatkan kegiatannya. Nah, jadi ini dasar-dasar dalam merumuskan misi perusahaan. Jadi yang pertama adalah mengejawantahkan atau mencoba mendeskripsikan dengan detail alasan dan keberadaan perusahaan. Kemudian juga mendeskripsikan dengan detail kegiatan usaha yang sedang dilakukan atau yang diupayakan, baik itu produk, konsumen, ataupun sasaran. Dan juga ya kita sebagai perusahaan itu juga harus bisa memperhatikan masukan-masukan dari para stakeholder. Siapa aja itu stakeholder? Nah, stakeholder itu ya bisa jadi adalah mungkin para karyawannya, karyawan perusahaan, kemudian siapa lagi ya, mungkin dari pihak manajemen, pihak direksi, maupun juga pemegang saham atau shareholder, atau mungkin komunitas di sekitar lingkungan perusahaan gitu ya. Kemudian juga bisa jadi mungkin adalah pemerintah misalnya ya departemen atau kementerian terkait ya, seperti itu. Nah, misi ini tidak selalu mencerminkan suatu kinerja. Jadi kendati juga ada dasar pengalokasikan sumber daya dan penetapan tujuan. Nah, di sini balik lagi nih ke Pak, tidak ada dimensi waktunya dan juga tolak ukur tertentu. Jadi ini misi ini jadi tidak memiliki dimensi waktu gitu loh. Oke, nah sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo silakan mungkin teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, kita lanjut. Unsur-unsur misi organisasi terdiri apa? Dari produk atau jasa inti yang dihasilkan, target pelanggan, kemudian pasar siapa gitu kan ya, pasar kemana, teknologi atau fungsi inti yang dilaksanakan, kemudian tujuan perusahaan itu sebagai apa? Untuk sebagai survival, kalau nanti diperhatikan di revisi ya, survival hanya sekedar bertahan, pertumbuhan atau growth,
atau mungkin profitabilitas atau ingin mendapatkan keuntungan gitu kan ya. Kemudian juga apa nih yang menjadi filosofi dari organisasinya nih gitu kan. Nanti dimasukkan ke dalam misi. Kemudian juga konsep diri organisasi dan juga citra publik atau public image gitu ya. Nah, kita lihat di sini tujuan dari perusahaan. Apa itu tujuan dari perusahaan? Jadi pernyataan tujuan ini merupakan uraian dari visi. Jadi perhatikan ya, jadi tujuan itu merupakan uraian dari visi yang menjadi sasaran jangka menengah yang konkret dan terukur. Ini pernyataan tujuan itu merupakan sebuah image, itu sebuah gambaran dari apa yang diharapkan dalam visi dan misi untuk jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun yang ke depan dan merupakan perjalanan untuk mencapai visi gitu ya. Ini karena pernyataan tujuan ini adalah gambaran jangka menengah dan dari perjalanan mencapai visi. Nah, ini target yang dibuat ini jadi gini. Jadi pernyataan tujuan itu merupakan gambaran jangka menengah dari perjalanan mencapai visi dan juga target yang dibuat. Nah, ini pernyataan tujuan itu perlu mencerminkan kondisi di masa yang akan datang. Jadi balik lagi kita menceritakan atau menjelaskan mengenai kondisi di masa yang akan datang yang ingin dicapai oleh perusahaan, gitu kan, secara konkret dan terukur. Nah, dengan melihat tingkat pencapaian dari pernyataan tujuan, ini manajemen bisa menilai seberapa baik organisasi ini sudah mengarah kepada visi yang ingin dicapai gitu loh. Nah, gitu. Jadi jelas ya. Jadi pernyataan tujuan itu merupakan sebuah gambaran atau image atau foto dari apa yang diharapkan dalam visi dan misi untuk jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun ke depan. Jadi kalau tadi visi itu mungkin 30 tahun sampai dengan 50 tahun yang akan datang, nah ini mesti di breakdown, di breakdown ini adalah bentuk tujuan gitu. Tujuan jadi dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun, mungkin per 5 tahun. Ini dalam waktu 5 tahun nih gambarannya seperti apa nih, ke kondisi atau keadaan seperti apa yang ingin kita dapatkan di 5 tahun yang akan datang kan gitu ya. Nah, ini karena pernyataan tujuan ini merupakan gambaran jangka menengah dari perjalanan mencapai visi dan juga target yang dibuat. Jadi pernyataan tujuan ini perlu mencerminkan jadi kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan, jadi secara konkret dan juga terukur. Jadi harus ada ukurannya gitu loh. Ya kan harus jelas gitu loh. Misalkan kalau misalnya menjadi 5 besar atau menjadi apa gitu, atau menjadi 3 besar atau bahkan ingin menjadi market leader kan seperti itu. Mungkin misalnya gini, dalam 5 tahun akan datang kita misalnya akan mencapai posisi misalnya 10 besar gitu kan ya. Nah, jadi dengan melihat tingkat pencapaian dan juga tingkat pencapaian dari pernyataan tujuan, jadi manajemen bisa menilai seberapa baik organisasi ini sudah mengarah pada visi yang ingin dicapai. Jadi dasar-dasar penetapan tujuan ada beberapa poin. Jadi ada pangsa pasar, market share misalnya tadi ya. Kita ingin mencapai posisi misalnya 10 besar, itu kan berarti itu sudah masuk pada market share. Kemudian juga biaya yang rendah gitu kan ya. Ya kan supaya apa? Supaya kita bisa menjual produk yang dengan harga yang terjangkau tetapi juga kualitasnya baik gitu kan. Kemudian juga pelayanan, service gitu kan ya. Misalnya membuka layanan mungkin layanan hotline atau mungkin misalnya membuka layanan customer service yang bisa dihubungi mungkin 24 jam dalam sehari kan seperti itu. Kemudian juga keuntungan, profit gitu kan ya. Kemudian juga dari segi inovasi. Ya kan? Perusahaan saat ini ya memang harus bisa melakukan inovasi gitu kan. Jadi melakukan inovasi gitu kan. Jadi dalam arti perbaikan yang sifatnya terus-menerus gitu loh, yang non-stop gitu kan. Kemudian juga efisiensi dan juga corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial. Oke, jelas teman-teman ya? Ada yang bertanyakan silakan. Oke, kemudian kita bicara mengenai sebenarnya ada yang mau masuk ya. Kemudian kita bicara mengenai beberapa persyaratan-persyaratan dari penetapan tujuan. Yang pertama adalah simple. Perhatikan ya, simple, kemudian juga measurable, dapat diukur, kemudian juga applicable gitu ya, applicable, kemudian reliable,
kemudian juga timetable. Jadi ada 5 ya, simple, measurable ya, jadi kemudian applicable, kemudian reliable, dan timetable. Ini disingkat menjadi SMART gitu ya. Nah, kita lihat satu persatu. Apa itu simple? Simple jadi tujuan itu harus sifatnya sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap anggota organisasi atau perusahaan. Lalu yang kedua, measurable. Jadi ini dapat diukur gitu. Jadi jelas dan konkret. Jadi kita tuh kalau kita melihat tujuannya, jadi ini bisa memotivasi karyawan gitu loh. Dan juga applicable dalam artian perusahaan ini mampu untuk bisa mencapainya gitu loh. Jadi misalkan gini, kalau simple tadi misalnya ya tadi tujuan itu ya misalnya mencapai 5 besar gitu ya, mencapai 5 besar di industri kuliner, misalnya industri kuliner apa, misalnya industri kuliner kopi, misalnya dengan pendapatan misalnya berapa gitu kan. Misalnya dari pendapatan misalnya 2 miliar rupiah misalnya seperti itu. Jadi itu jelas harus applicable dan juga harus reliable. Jadi reliable itu sesuai dengan harapan perusahaan dan juga selalu mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Mungkin angka 2 miliar saat ini mungkin 2 tahun saat ini mungkin terlihat besar gitu ya. Terlihat besar tapi menantang. Tapi mungkin kalau misalkan 5 tahun lagi angka 2 miliar mungkin itu bisa dibilang cuma 2 miliar ya. Ya, cuma gampang. Jadi seakan-akan ini tidak bisa memotivasi karyawan, cuma mungkin malah menjadi mendemotivate para karyawan karena apa? Kok cuma segitu sih, yang kalau situ nanti berapa sih berapa bonusnya gitu kan? Nah seperti itu. Kemudian juga timetable. Timetable harus memiliki tenggang waktu untuk dalam pencapaiannya. Jadi kapan ini mau dicapai nih? Misalnya 5 tahun lagi, kan itu harus jelas gitu kan? 5 tahun lagi kan akan tercapai gitu loh. Oke, kemudian juga kemudian sasaran perusahaan. Nah, kalau tujuan utama perusahaan itu dirinci atau dipecahkan menjadi tujuan yang lebih kecil yang disebut dengan sasaran gitu ya. Jadi kalau tadi ada tujuan utama, kemudian tujuan utama harus dirinci lagi nih atau di breakdown lagi menjadi sasaran. Jadi ada visi, kemudian ada tujuan, kemudian juga ada sasaran. Jadi sasaran itu merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan. Jadi sesuatu yang akan dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Supaya sasaran ini dapat dicapai dengan efektif dan efisien, ya maka ya perusahaannya harus bisa maka ya maksudnya ya sasaran perusahaan itu harus dibuat secara spesifik, terukur, tadi udah jelas ya, spesifik, measurable, terukur, kemudian juga applicable, kemudian juga reliable dan juga timetable gitu loh. Nah, jadi untuk bisa memudahkan dan dalam menentukan sasaran usaha, sebaiknya itu perusahaan itu mempunyai hal-hal sebagai berikut. Jadi yang pertama, sumber daya manusia. Jadi perusahaan itu harus menentukan apakah pengetahuan dan keterampilan dari wirausahawan ini akan ditingkatkan sesuai dengan zamannya atau tidak. Jadi baik itu dari pihak wirausahawan ataupun juga karyawannya gitu loh. Ya kan apalagi misalnya dengan perkembangan teknologi, dengan adanya disrupsi teknologi, disrupsi milenial, dan juga bahkan disrupsi pandemi yang pastinya ya knowledge dan juga keterampilan dari pengusaha dan juga karya itu ya harus bisa ditingkatkan gitu loh. Kalau perlu ini kan juga harus ada harus bisa adanya misalnya training atau mungkin juga bagaimana perusahaan itu tetap bisa membuat karyawan tetap bisa terupdate dengan kondisi gitu kan ya, dengan kondisi atau perkembangan teknologi maupun juga dengan perilaku konsumen kan seperti itu. Lalu yang kedua, sumber daya keuangan perusahaan itu harus dapat menentukan beberapa hal sebagai berikut. Jadi besaran tingkat efisien berapa sih yang ingin dicapai, kemudian juga berapa margin bersihnya, net margin yang ingin didapat, kemudian juga berapa laba yang diharapkan, dan juga berapa dana yang dibutuhkan untuk investasi. Ya kan, misalnya kalau kita mau mau mengembangkan usaha, ingin mengembangkan pabriknya itu, ya kan pasti kita membutuhkan injeksi dana dari luar gitu kan, yang mungkin baik dari pihak lembaga keuangan atau mungkin kita misalnya menggandeng partner, kemudian baru nanti mungkin kita coba lakukan profit sharing, seperti itu gitu loh.
Nah, kemudian kemampuan menghasilkan laba bersih yang akan dicapai itu juga hendaknya meningkat melebihi indeks biaya hidup. Supaya apa? Supaya ya kita nih apa namanya karyawan itu masih memiliki saving gitu loh. Dan juga bagaimana ya karyawan ini ya masih tetap bisa termotivasi gitu kan ya. Bayangkan kalau misalkan kalau labanya tuh nggak, misalnya kalau labanya kecil atau bahkan mungkin labanya bisa dibilang minus alias rugi, ya berarti kan ya perusahaan tuh ya perusahaan tidak bisa membayar bonus karyawan, perusahaan juga nggak mungkin bisa membayar THR karyawan, bahkan mungkin perusahaan juga ya mulai agak terganggu cash flow-nya karena harus membayar gaji karyawan gitu kan, yang merupakan pengeluaran sifatnya tetap gitu kan ya. Kemudian kedudukan pasar. Jadi ini ya pengusaha juga harus bisa menentukan apakah perusahaan itu memiliki kedudukan di pasar gitu loh. Apakah sebagai market leader atau sebagai follower gitu kan. Follower tapi misalkan tapi posisinya itu selalu meningkat, misalnya dalam jangka waktu tertentu, misalnya 10 tahun yang lalu masuk 10 besar. Kemudian ya 5 tahun yang lalu ya kita udah masuk misalnya 3 besar atau mungkin dari sebelum misalnya 10 besar mungkin sekarang udah masuk misalnya 5 besar gitu kan, mungkin butuh waktu dan juga effort yang lebih nih supaya bisa misalnya masuk kepada 3 besar kan, seperti itu. Apalagi misalkan kalau ada pemain-pemain baru ya pastinya market leader tuh nggak akan tinggal diam kan, seperti itu. Oke, next. Sarana kerja. Jadi sarana kerja itu yang dimiliki oleh perusahaan itu ya kalau misalnya memang apa namanya mesin-mesin perusahaan gitu kan, misalnya itu misalnya memang sudah lama ya pasti perlu diperbaiki, pasti ya butuh maintenance atau mungkin bahkan kalau perlu misalnya diganti kan gitu ya. Gitu. Nah, kemudian juga pengembangan usaha. Jadi ini pastinya seorang pengusaha itu ya yang memang dia mengelola usahanya perlu meningkatkan penjualan, perlu meningkatkan juga laba, kemudian juga nilai-nilai asetnya, jumlah asetnya, juga unit usaha dan organisasi kerjanya. Nah, kemudian ya tanggung jawab wirausaha itu ya harus mampu yang menjawab apakah usaha itu semata-mata ingin mencari sekedar keuntungan saja atau mungkin juga ada tanggung jawab yang lain. Misalnya selain dari keuntungan toh, tapi mungkin juga dia punya tanggung jawab sosial atau mungkin juga ya apa namanya maka banyak sekarang disebut dengan social entrepreneur. Jadi misalnya seorang pengusaha itu dia melibatkan warga sekitar gitu loh, dengan memanfaatkan atau mendaya gunakan masyarakat sekitar, misalnya menjadi karyawannya, mungkin yang dia menjadi tenaga penjualannya, atau mungkin dia sebagai tenaga misalnya apa yang di dapurnya, tapi paling tidak masyarakat sekitar itu merasakan manfaatnya, merasakan dampak positif dari kehadiran perusahaan gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar mikirin UUD atau alias profit, tapi juga dia bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar usahanya gitu loh. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau tanyakan, monggo. Silakan kalau mau tanyakan. Silakan. Kalau kita lanjut ya. So, sekarang kita bicara mengenai falsafah. Apa itu falsafah? Falsafah merupakan nilai-nilai jadi atau value yang ditanamkan dan dijadikan sebagai acuan, sebagai guidance dalam setiap gerak dan langkah perusahaan. Ya kan, misalnya sebenarnya kayak negara aja memiliki falsafah kan gitu ya, atau dasar negara. Nah, kalau apalagi misalnya ke perusahaan juga pasti ya memiliki apa yang namanya falsafah atau yang merupakan nilai atau value yang ditanamkan dan dijadikan sebagai acuan, sebagai referensi gitu loh dalam setiap gerak dan langkah perusahaan. Nah, orientasi falsafah perusahaan ini ada beberapa ya. Jadi mulai dari sifat profesionalisme, kemudian juga integritas, kemudian juga customer oriented gitu, kemudian juga perbaikan yang dilakukan tiada henti alias inovasi, itu merupakan
bagian dari falsafah atau bagian dari nilai-nilai yang harus ditanamkan dan juga dijadikan sebagai guidance, sebagai acuan gitu loh. Jadi ada profesionalisme, kemudian juga ya ada integritas gitu kan. Integritas berarti kita bicara mengenai kejujuran gitu ya, mengenai sifat amanah kita gitu kan. Kemudian juga customer oriented, ya semua ya kegiatan kita itu pasti selalu berorientasi kepada pelanggan gitu kan. Kemudian juga kita melakukan inovasi ya, inovasi yang sifatnya itu tiada henti. Jadi selalu melakukan perbaikan-perbaikan di segala bidang, tidak hanya sekedar produk ataupun jasa yang kita tawarkan kepada pelanggan, tapi juga bicara mengenai misalnya bagaimana sistemnya atau sistem ada di back end atau di belakang perusahaan. Bagaimana dengan support sistemnya ya atau misalnya IT sistemnya, apakah ada hal-hal yang bisa diperbaiki lebih baik lah, yang bisa diperbaiki lagi gitu sehingga kondisi akan semakin membaik. Kemudian juga ya misalnya itu, kemudian juga bagaimana kita bisa melakukan memperbaiki hubungan misalnya dengan supplier gitu kan, atau mungkin juga supplier memperbaiki hubungan dengan pihak-pihak stakeholders dan semuanya itu termasuk di situ gitu loh. Lalu kemudian apa kaitan daripada dari visi, misi, goals, objektif dan falsafah perusahaan. Jadi kesemuanya merupakan mata rantai yang saling memiliki ketergantungan satu dengan lainnya dalam hal menentukan tujuan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi ini merupakan mata rantai ya. Jadi kelima-limanya itu nggak bisa dipisahkan satu dengan lain. Jadi saling tergantung gitu kan ya. Ya visi pastinya tergantung dengan misinya gitu kan, tergantung juga dengan goals yang di breakdown, tergantung juga dengan objektifnya, juga pasti tergantung dengan falsafahnya. Jadi semakin ya salah satu lain saling bergantung gitu kan ya. Itu oke. Nah sampai sini teman-teman ada yang menanyakan mungkin monggo sebelum saya coba jelaskan apa tugas-tugasnya. Silakan kalau ada yang menanyakan. Oh ya ini. Oh ini sorry tadi enggak sempat saya itu ya nih. Ini Oke, jadi ini dari tadi ya saya coba jelasin cepat aja. Jadi kalau falsafah perusahaan itu merupakan nilai-nilai atau value yang ditanamkan dan juga dijadikan sebagai referensi, sebagai acuan atau sebagai guidance untuk setiap gerak dan langkah dari masing-masing anggota organisasi. Nah ini orientasi falsafah perusahaan itu ada 4 ya, mulai bicara mengenai profesionalisme, ya kan, kemudian juga integritas atau kejujuran, kemudian juga mengenai customer oriented, kemudian juga mengenai perbaikan yang dilakukan yang sifatnya tiada henti gitu ya. Jadi inovasi tiada henti, jadi segala lini pasti akan kita coba perbaiki lagi, tidak hanya sekedar produk ataupun jasa yang kita berikan kepada konsumen, tapi juga back office-nya yang kita lakukan perbaikan. Nah, kemudian apa kaitan daripada visi, misi, goals, objektif dan juga falsafah perusahaan? Ini merupakan mata rantai yang saling memiliki ketergantungan satu dengan lainnya, ya kan, dalam hal menentukan tujuan perusahaan di masa yang akan datang. Oke, nah sekarang saya coba jelaskan untuk apa yang tugasnya ini, ya teman-teman ya. Ada yang menanyakan mungkin sampai sini, monggo silakan. Oke, ini yang lain udah pada masuk semua ya. Oke, sekarang kita lihat Oke, ini untuk tugas ya. Jadi tugas ini mungkin kalau teman-teman yang baru hadir, ini tugas itu adalah kita membuat summary. Jadi ada 2 bab. Yang pertama adalah mengenai tujuan perusahaan yang sesuai dengan pembahasan kita hari ini. Lalu kemudian yang kedua itu adalah manajemen sebagai ilmu budaya. Nah ini saya coba jelasin sedikit ya satu persatu ya. Jadi kita bicara mulai dari yang tujuan perusahaan.
Jadi kalau menurut Peter Drucker itu hanya ada satu pengertian yang sah dari tujuan bisnis, yaitu menciptakan pelanggan, ya kan? Dan nanti pelangganlah yang akan menentukan apa bisnis itu gitu loh. Nah, ini saya ambil dari bukunya Pak Drucker Difference ya. Nanti saya coba, saya sih ada soft copy-nya, tetapi sayangnya itu dalam bahasa Inggris. Tapi kapan nanti saya coba share. Coba jelaskan nanti yang penting-penting aja ya. Coba tujuan sebuah bisnis harus terletak di luar bisnis itu sendiri. Jadi sebenarnya tujuan tersebut harus terletak pada masyarakat karena perusahaan bisnis itu adalah sebuah lembaga masyarakat gitu kan ya. Hanya ada satu pengertian sah dari tujuan bisnis, yaitu menciptakan pelanggan itu loh. Pelanggannya yang akan menentukan apa bisnis itu gitu kan. Nah, kemudian tujuan perusahaan menggabungkan antara strategi dan nilai. Jadi ada strategi dan nilai atau value, serta menjawab pertanyaan paling mendasar dari kehidupan perusahaan. Mengapa perusahaan didirikan? Jawaban dari pertanyaan ini akan mempengaruhi strategi organisasi, menentukan sifat dan cita-cita dan sasarannya, mempengaruhi keputusannya, membentuk cara mengelola perusahaan, menentukan tingkat menentukan tingkat keselarasan atau pertentangan antara tujuan dan nilai-nilai perusahaan, serta baterai mau habis tuh pas itu, serta mempengaruhi motivasi yang hakiki atau motivasi dasar yang dirasakan oleh para pegawai dari pekerjaan mereka. Jadi sebagai akibatnya juga komitmen, inisiatif, dan kreativitas mereka gitu ya. Ini kalian coba baca aja, ini kemudian dibaca, boleh kalian coba buat summary-nya gitu kan ya. Jadi ini kan ada dua, jadi nanti masing-masing dibuat summary-nya gitu loh. Kemudian yang kedua adalah manajemen sebagai ilmu budaya. Nah, pekerjaan merupakan alat bagi manusia untuk berkembang. Jadi tugas manajemen itu adalah mengembangkan manusia gitu kan. Sehingga orang biasa dapat bekerja dengan cara yang luar biasa. Atau jadi kalau buat yang kalian yang kerja, yang punya pengalaman kerja atau yang pernah atau saat ini sedang bekerja, kalian bisa lihat ini kira-kira manajemen di perusahaan kalian itu bisa mengembangkan karyawannya nggak, bisa mengembangkan timnya nggak gitu loh. Sehingga jadi orang yang tadinya biasa-biasa aja itu dapat bekerja dengan cara yang luar biasa. Jadi sehingga jadi terbentuk yang namanya super team gitu loh. Bukan Superman tapi super team gitu loh. Kalau Superman kan jadi perusahaan itu hanya bergantung pada satu orang tertentu gitu, maka disebut dengan Superman. Tapi kalau super team jadi perusahaan itu atau organisasi itu bergantung pada karyawannya. Jadi karya itu sebagai aset gitu loh. Itu bedanya kan gitu ya. Oke, sama saya nantikan mungkin teman-teman nanti kalian baca aja. Jadi ini kita bicara mengenai manajemen sebagai ilmu budaya, sebagai apakah manajemen sebagai arts atau manajemen itu sebagai science. Arts itu jadi science sebagai ilmu atau sebagai budaya kan gitu ya. Oke, jelas teman-teman. Ada mau tanyakan mengenai tugas? Nanti tugas tuh akan saya jelaskan detailnya di grup. Tapi yang jelas gini loh. Jadi kalian mau membuat summary dari dua bab ini. Jadi masing-masing kalian buat summary-nya ya mengenai tadi tujuan perusahaan. Kalian buatkan tujuan perusahaan itu summary-nya. Kemudian juga manajemen sebagai ilmu budaya kalian buatkan summary-nya. Nah kemudian kalian kirimkan tugas itu di email ke saya. Jadi kalian buat summary-nya bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk Word. Sok silakan, saya memberikan kebebasan. Itu nanti dikumpulkan itu sebelum UTS gitu. Jadi seminggu sebelum UTS itu yang paling lambatnya seperti itu gitu ya. Itu aja dari saya. Oke teman-teman, ada yang mau tanyakan mungkin monggo. Silakan kalau tanyakan. Kalau nggak ada, ini saya tutup sampai sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti ini soft copy-nya akan saya share di grup gitu ya. Oke. Baik, kalau gitu teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Tetap sehat selalu, tetap semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.